Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastonomo Sidam Sekaring Pono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja Astungkara, Puji Rahayu, seluruh pemirsa Cahaya Batin Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Cak Monyong di Wedar Aksara Jawa, di pemahaman Jawa untuk melihat Jawa sebagai nilai-nilai hidup. Saya mengucapkan selamat kepada umat Hindu karena kemarin sudah merayakan Hari Raya Nyepi. Saya juga mengucapkan selamat kepada umat Muslim yang telah merayakan Idul Fitri, dan sebentar lagi umat Nasrani akan melaksanakan Paskah. Pemirsa Cahaya Batin, ada banyak hal yang kepingin saya sampaikan. Kebetulan saya ada di dekat komplek pemakaman anak saya di Bulak Rukem Timur, Gang 2 Raya. Dalam pembahasan Aksara Jawa, hari ini saya akan menyampaikan tentang kaitan-kaitan ilmu pengetahuan di dalam beberapa kitab. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang aksara wo. Wujute hono tan kena kiniro. Wujute hono tan kena kiniro. Jadi wujute hono tan kena kiniro ini adalah kemampuan dan keberadaan kita yang sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bagaimana kita melihat hari ini orang-orang, saya katakan kenapa saya selalu menjelaskan tentang ruangan-ruangan besar, bahwa di dalam penjelasan saya tidak mengenal batas agama, bahwa semua agama adalah kebaikan. Semua yang diajarkan oleh agama adalah kebaikan. Titik, tidak bisa ditolak. Dan saya sudah sampaikan itu berkali-kali bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Semua keyakinan mengajarkan kebaikan. Hanya yang menjadi rusak dan perusak adalah manusianya yang tidak mau mengikuti ajaran dari agama dan keyakinan tersebut. Karena apa? Yang terjadi, sang penuntun itu, penuntun para tokoh agamanya pun tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan sikap yang baik. Ada seorang tokoh agama malah memperkaya diri, tempat ibadahnya diperbaiki, rumahnya diperbaiki, tapi umatnya miskin. Tuhan tidak butuh sesuatu itu yang berlebihan. Tuhan tidak butuh. Bahkan yang paling ekstrim saya katakan bahwa Tuhan Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Moho Welas Asih, Juru Selamat, Sang Hyang Widi, Allah, apapun itu yang dibutuhkan adalah hati kita yang suci. Makanya Idul Fitri itu fitrah, suci. Jadi kalau kita mau belajar tentang ilmu yang saya sampaikan, ilmu sufi, maka yang harus diawali adalah suci dan fitrah. Jadi kita harus mengajarkan praktek di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi mungkin agak malu ya kawan-kawan ketika saya memberikan contoh, saya harus mencuci baju istri, mencuci bajunya anak, ya Kak ya. Mencuci celana dalamnya anak-anak, istri dan seluruh keluarga. Malu, berarti kalau malu kepada tetangga, belum malu kepada Tuhan. Nah, ini saya hanya mengajarkan praktek hidup, memasak untuk istri dan anak. Ada enggak kiai yang mau memasak untuk istri dan anak dan bahkan murid-muridnya? Enggak mau, malu. Berarti rasa malunya itu sendiri adalah ruang kotor yang belum bisa mencapai pada tingkat fitrah. Apalagi kalau semua kita belajar dari
masyarakat umat Hindu melasti, memelas marang Gusti. Biar ketemu sumber air pegunungan dan sumber air lautan untuk campuh, bertemu. Ya bertemu antara pikiran yang kotor dan hati yang kotor menjadi semakin tawar karena suci itu sendiri. Semua teori keagamaan mengarahkan kepada hati yang kotor. Jadi jangan dikira bahwa orang dalam bentuk ritualisme itu kadang-kadang belum sampai kepada nilai sesungguhnya, kepada tujuan sesungguhnya, kepada material atau benda yang sesungguhnya yang diperintah. Di dalam kitab kita mengatakan bahwa orang Hindu punya namanya Rajweda. Ada Atharwa Weda, bahkan ada yang ngomong Suruti Weda, Semerti Weda. Semua kitab-kitab juga semuanya dibaca. Tapi ada di dalam serat Mantrowedo Kalijogo juga sama. Jadi kalau sumpama dalam melasti memelas marang Gusti itu bertemunya pikiran, bertemunya sumbernya hati untuk campuh tawar, maka kita harus jangan sampai ngasin-ngasini sampai manis-manis no seperti itu. Jadi jangan sampai merasa sedih dan merasa bergembira berlebihan. Kembali kepada Tuhan. Biar di dalam Mantrowedo sampai katakan rumekso ing wengi. Jadi ketika kamu akan mengalami wengi, petenge ati, lan pikiran, Lailatul Qadar, Lail adalah peteng, Qadar adalah takdir. Ketika hari raya gak ada yang bisa dibuat untuk baju lebaran, ini baju sudah hampir 3 tahun, ya tetap dipakai. Ya tetap dipakai, kan Tuhan tidak butuh baju barunya. Butuh fitrahnya, sucinya. Jadi tidak ada lagi yang diinginkan, kecuali ketika nanti kembali ini, di alam pemakaman ini, Tuhan juga tidak butuh badan ini. Tidak butuh badan ini, tugasnya udah selesai. Yang harus bertanggung jawab adalah hati kita yang harus suci. Kenapa kita duduk di sini santai, adem, lagi wit-witan? Karena ini tidak dibutuhkan apa? Kena asap. Mari pemirsa Cahaya Batin, sungguh-sungguh jangan sampai kita menuduh orang lain. Saya bisa diajak ke tempat ibadah kalian semuanya karena tujuan saya kepada Tuhan, bukan kepada agama. Bukan kepada kelompok keyakinan, bukan kepada padepokan. Tujuan saya adalah bersama Al-Masih, bersama Sang Juru Selamat, bersama Sang Hyang Widi, bersama dengan Sang Hyang Toyo, untuk menguji kebatinan kita karena sudah banyak diajarkan tentang keyakinan oleh Tuhan, ternyata sama saja. Ini segmen kita jelaskan bahwa kita jelas-jelas kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Terima kasih. Ini lanjutan segmen dari Weda nanti. Terima kasih. Rahayu, Rahayu.